13 hari menjelang Bawaslu membelajarkan volume 2 oleh Bawaslu Kabupaten Belu. Pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tindakan menyimpang atau menyeleweng dari prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta tidak mendukung terciptanya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Selain itu, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dapat dimaknai tindakan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang sejatinya bertentangan dengan asas-asas universal dalam penegakan hukum, sebagaimana pendapat Gerard Brooke, nullus commodum capere fortes de injuria sua propria. Tidak seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Secara konseptual normatif, pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif diartikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Unsur terstruktur berkaitan dengan pelibatan secara struktural jaringan atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Sistematis menunjukkan adanya perencanaan yang matang, pola, metode, atau rangkaian tindakan tertentu. Sedangkan masif itu sendiri menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi secara luas dan berdampak signifikan terhadap proses atau hasil pemilu. Dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu TSM, pembuktian diarahkan untuk memastikan terpenuhinya ketiga unsur TSM secara kumulatif, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, data elektronik, alat bukti lainnya, serta fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara objektif dengan melihat keterkaitan antara satu bukti dengan bukti lainnya. Hal penting dalam pembuktian adalah membangun konstruksi fakta dan hubungan sebab akibat antara tindakan yang diduga sebagai pelanggaran dengan dampaknya terhadap proses atau hasil pemilu. Dengan demikian, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan, tetapi pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Distribusi kewenangan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu TSM harus didasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing tingkatan Bawaslu. Pada prinsipnya, Bawaslu memiliki fungsi dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus atau meneruskan penanganan sesuai dengan jenis pelanggaran dan kewenangan yang diberikan. Dalam perkara TSM, koordinasi antar jenjang kelembagaan menjadi penting untuk memastikan keseragaman penanganan, efektivitas pemeriksaan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Distribusi kewenangan juga harus memperhatikan lokus, tempus, subjek pelanggaran, cakupan pelanggaran, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Putusan terhadap pelanggaran administratif pemilu TSM harus dilaksanakan oleh pihak yang menjadi subjek atau pihak yang dibebani kewajiban dalam putusan sesuai dengan amar dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan putusan
harus dilakukan secara tepat waktu, terukur, dapat diawasi, dan terdokumentasi. Bawaslu perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan untuk memastikan bahwa pihak terkait benar-benar melaksanakan tindakan korektif atau sanksi sebagaimana ditetapkan. Apabila putusan tidak dilaksanakan, diperlukan mekanisme pengawasan koordinatif dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.